Makan sekadar penopang, bukan penghamba nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan kelemahannya. Allah menjadikan kita makhluk yang tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Namun, di balik kebutuhan itu tersimpan pelajaran besar. Apakah kita menjadikan makanan sebagai penopang ibadah, ataukah kita terjerumus menjadikannya sebagai berhala kecil yang disembah dalam bentuk hawa nafsu? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sering mengingatkan bahwa salah satu akar kelemahan manusia adalah perut yang tidak terkendali. Perut yang dibiarkan lepas kendali akan menyeret seseorang menuju syahwat lain yang lebih berbahaya. Karena itu, makan tidak boleh sekadar mengikuti keinginan, melainkan sekadar penopang hidup agar badan kuat menjalankan ketaatan kepada Allah. 1. Hakikat makan dalam pandangan Islam. Makan bukanlah tujuan hidup, melainkan sarana. Tubuh manusia ibarat kendaraan, sedangkan jiwa adalah penumpangnya. Kendaraan ini butuh bahan bakar agar bisa berjalan. Tetapi, kendaraan yang diberi bahan bakar berlebihan akan rusak. Demikian pula tubuh manusia, jika diberi makan terlalu banyak, justru akan melemahkan hati, menumpulkan pikiran, dan menjerat seseorang pada kemalasan. Rasulullah bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi dasar penting bahwa makanan hanya alat penopang kehidupan, bukan tempat kita menenggelamkan diri dalam hawa nafsu. 2. Bahaya menjadikan makan sebagai nafsu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syahwat makan adalah syahwat pertama yang diciptakan pada diri manusia. Dari sinilah syahwat lain lahir dan berkembang. Ketika perut penuh, hati menjadi berat menerima cahaya ilahi. Kenyang membuat seseorang sulit beribadah dengan khusyuk, malas bangun malam, dan mudah terjerumus pada dosa. Jika makan dijadikan tujuan utama, maka seseorang tak ubahnya seperti budak perutnya sendiri. Hidupnya akan diukur dari rasa lapar dan kenyang, dari lezat atau tidaknya makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Padahal, orang yang menghamba pada perut sejatinya sedang merendahkan martabatnya sendiri, karena menjadikan dirinya tunduk pada sesuatu yang rendah. Al-Ghazali memberi perumpamaan yang indah, perut adalah pintu syahwat. Barang siapa menjaga pintu ini, maka ia menjaga seluruh pintu maksiat. Barang siapa membuka pintu ini, maka pintu syahwat lain akan ikut terbuka. 3. Makan sebagai penopang ibadah. Makan yang benar adalah makan dengan niat yang benar. Seorang mukmin makan bukan karena sekadar lapar, apalagi karena dorongan selera semata, melainkan untuk menguatkan tubuh agar dapat beribadah kepada Allah. Niat ini mengubah perkara duniawi menjadi ibadah. Seorang petani yang makan agar mampu bekerja mencari nafkah halal, seorang penuntut ilmu yang makan agar kuat menghafal dan menelaah kitab, atau seorang ibu yang makan agar sehat merawat anaknya, semuanya bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Maka, makan dengan kesadaran bahwa itu adalah penopang, bukan tujuan, akan menjaga hati tetap jernih. 4. Keseimbangan antara lapar dan kenyang. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Lapar terlalu lama bisa melemahkan tubuh hingga tidak mampu beribadah. Sebaliknya, kenyang berlebihan membuat hati keras. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa lapar memiliki banyak manfaat, membersihkan hati, menumbuhkan rasa rendah diri, mengurangi syahwat, serta menajamkan pikiran. Namun, lapar yang berlebihan hingga melemahkan badan juga tidak dianjurkan. Oleh karena itu, makan sekadar penopang berarti cukup untuk menjaga kesehatan tubuh tanpa berlebihan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan baik. 5.
Perut sebagai cermin hati. Ada hubungan erat antara perut dan hati. Orang yang kenyang cenderung malas, berat bergerak, dan sulit merenung. Sementara orang yang menjaga makanannya, hatinya lebih mudah tersentuh oleh nasihat, lebih ringan beribadah, dan lebih tajam dalam berpikir. Rasulullah dan para sahabatnya memberi teladan luar biasa. Mereka sering berlapar-lapar dalam rangka menjaga diri dari kerasnya hati. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hindarilah kenyang, karena sesungguhnya kenyang membuat tubuh berat, hati keras, dan mengundang tidur, sementara lapar membuat hati lembut, tubuh ringan, dan menumbuhkan rasa rendah diri." 6. Tanda orang yang menghamba pada perut. Ada beberapa tanda bahwa seseorang telah menjadikan makan sebagai tuannya, bukan sekadar penopang. 1. Makan karena selera, bukan karena kebutuhan. Ia selalu mencari makanan lezat, sekalipun perutnya sudah kenyang. 2. Sulit menahan diri dari makanan. Ketika melihat hidangan, ia tak mampu berkata cukup. 3. Menjadikan makanan sebagai sumber kebahagiaan utama. Ia merasa bahagia hanya ketika makan enak. 4. Marah jika makanan tidak sesuai selera. Padahal makanan hanya sarana untuk hidup. 5. Melupakan tujuan hidup. Waktunya habis memikirkan makanan, bukan bagaimana mendekat kepada Allah. Inilah yang dimaksud Imam Al-Ghazali dengan kehinaan orang yang tunduk pada syahwat perut. 7. Teladan kesederhanaan Rasulullah. Rasulullah adalah contoh utama dalam hal menjaga makan. Beliau tidak pernah makan berlebihan, bahkan sering menahan lapar. Dalam sebuah riwayat, rumah beliau tidak pernah menyalakan api berhari-hari karena tidak ada makanan yang dimasak. Mereka hanya hidup dengan kurma dan air. Namun, beliau tidak mengeluh. Justru dengan kesederhanaan itulah cahaya hati beliau semakin terang. Beliau mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan pada makanan yang lezat, melainkan pada hati yang tenang dan dekat dengan Allah. Ketika ada makanan lezat, beliau tidak menolak. Namun beliau juga tidak menjadikannya tujuan hidup. Hal ini menunjukkan keseimbangan, makan sebagai penopang, bukan sebagai berhala nafsu. 8. Mengubah cara pandang terhadap makan. Salah satu cara agar kita tidak menghamba pada makanan adalah mengubah cara pandang. Kita harus sadar bahwa makanan hanyalah sarana, bukan tujuan. Nilai makanan terletak pada niat orang yang memakannya. Makanan yang halal dan sederhana lebih menenteramkan hati daripada makanan lezat yang berlebihan. Mengendalikan perut berarti mengendalikan nafsu lainnya. Ketika kesadaran ini tertanam, kita akan makan dengan penuh rasa syukur, tidak berlebihan, dan tetap mengingat Allah. 9. Makan dengan adab yang baik. Imam Al-Ghazali juga mengajarkan adab makan agar makanan benar-benar menjadi penopang, bukan pengikat nafsu. 1. Berniat untuk ibadah. Sebelum makan, niatkan agar tubuh kuat untuk taat kepada Allah. 2. Menyebut nama Allah. Bismillah membuka pintu berkah makanan. 3. Tidak berlebihan. Berhenti makan sebelum kenyang penuh. 4. Bersyukur setelah makan. Mengucapkan Alhamdulillah agar makanan itu menjadi berkah. 5. Mengutamakan yang halal. Karena makanan haram akan menggelapkan hati, sekalipun sedikit. Dengan adab ini, makan yang sederhana pun akan terasa penuh cahaya dan kekuatan ruhani. Dari uraian ini, kita memahami bahwa makan bukanlah tujuan hidup. Ia hanyalah penopang, sekadar bahan bakar agar tubuh bisa digunakan untuk beribadah. Jika makan dijadikan tujuan, kita akan terjerumus dalam perbudakan nafsu. Namun jika makan dijadikan penopang, kita akan meraih keberkahan, kesehatan hati, dan kemudahan dalam mendekat kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan, siapa yang mampu menundukkan perutnya, maka ia akan lebih mudah menundukkan nafsu-nafsu lain. Karena itu, bagian pertama ini adalah pintu kesadaran, apakah kita makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Saudaraku yang berbahagia,
Kita akan masuk lebih dalam pada gagasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengenai lapar sebagai cahaya hati sekaligus penjaga syahwat. 1. Lapar, jalan menuju kesadaran ruhani. Lapar, dalam kacamata duniawi, sering dianggap penderitaan. Namun, dalam kacamata ruhani, lapar adalah pintu menuju kesadaran. Ia menyingkap kelemahan manusia, mengingatkan bahwa tubuh hanyalah wadah rapuh yang selalu bergantung pada Allah. Imam Al-Ghazali menulis, lapar adalah salah satu kunci untuk memasuki kerajaan langit. Barang siapa tidak sanggup menahan lapar, ia tidak akan mampu menahan syahwat yang lain. Artinya, lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, melainkan melatih jiwa untuk mengendalikan keinginan. Perut yang dikosongkan dari kelezatan duniawi akan membuka ruang hati untuk dipenuhi cahaya ilahi. 2. Hubungan lapar dengan kelembutan hati. Perut yang selalu kenyang cenderung menjadikan hati keras. Sebaliknya, lapar melembutkan hati. Ulama salaf berkata, jangan sampai perutmu penuh, karena jika perut penuh, maka hatimu akan keras, nafsumu akan liar, dan pikiranmu akan tumpul. Ketika seseorang merasakan lapar, ia merasakan betapa lemahnya dirinya. Dari rasa lemah itu tumbuhlah tawadu, kerendahan hati di hadapan Allah. Ia sadar bahwa sepotong roti dan seteguk air adalah nikmat besar yang tanpa izin Allah tidak akan ia peroleh. Dengan hati yang lembut, air mata lebih mudah jatuh dalam doa, lidah lebih ringan mengucap zikir, dan telinga lebih peka mendengar nasihat. 3. Lapar menjadi penjaga syahwat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah benteng utama syahwat. Nafsu manusia ibarat kuda liar yang akan terus berlari jika diberi makan berlebih. Perut kenyang membuka pintu syahwat lain, syahwat seksual, syahwat tidur, bahkan syahwat berbicara sia-sia. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, hendaklah ia menikah. Barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa adalah bentuk lapar yang disengaja. Ia bukan sekadar menahan makan, tetapi juga mengendalikan nafsu. Dari sini kita melihat betapa lapar memang berfungsi sebagai penjaga syahwat. 4. Lapar membawa kesederhanaan dan syukur. Orang yang lapar akan lebih menghargai seteguk air dan sesuap nasi. Ia tidak memandang remeh nikmat kecil. Sementara orang yang selalu kenyang, bahkan makanan lezat pun terasa hambar, karena hatinya tertutup syukur. Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang membiasakan dirinya dengan kenyang tidak akan pernah merasa puas. Namun orang yang membiasakan diri dengan lapar akan mudah merasa cukup. Inilah rahasia qanaah, merasa cukup. Lapar melahirkan kesederhanaan dan rasa syukur. 5. Lapar menajamkan akal. Ada hubungan erat antara lapar dan kejernihan akal. Banyak ulama besar, ahli ibadah, dan sufi memilih makan secukupnya saja karena mereka merasakan bahwa perut ringan membuat pikiran jernih. Al-Ghazali menyebutkan, kenyang membuat akal tumpul karena darah terlalu banyak tertarik ke perut untuk mencerna makanan. Sebaliknya, lapar membuat pikiran fokus, hati terang, dan mudah merenungi makna-makna ilahi. Seorang pencari ilmu yang terlalu sering kenyang akan sulit menghafal dan malas membaca. Sebaliknya, mereka yang menjaga perut akan lebih tajam daya pikirnya. 6. Lapar membuka jalan menuju zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan menempatkan dunia pada posisi yang tepat. Salah satu pintu zuhud adalah dengan mengendalikan makan. Orang yang terbiasa lapar akan mudah melepas keterikatannya pada dunia. Ia tidak terikat pada kenikmatan perut. Sebaliknya, orang yang menjadikan perut sebagai rajanya akan sulit melepaskan diri dari dunia. Rasulullah pernah menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah sebentar, dan bekal terbaik adalah takwa. Salah satu wujud takwa adalah tidak menuruti setiap bisikan perut. 7.
Kisah salaf tentang keutamaan lapar. Banyak riwayat menunjukkan bagaimana para salafus sholi menjaga diri dengan lapar. Abu Bakar As-Shiddiq dikenal sering menahan lapar agar bisa menyisihkan hartanya untuk orang lain. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku takut jika perutku kenyang, lalu aku malas salat dan zikir, serta aku lebih suka tidur." Hasan al-Basri berkata, "Barang siapa sedikit makannya, maka hatinya akan bersih dan lembut. Barang siapa banyak makannya, maka hatinya akan keras." Semua ini menunjukkan bahwa lapar bukan sekadar kondisi fisik, melainkan strategi spiritual untuk menjaga hati. 8. Lapar dan hubungannya dengan ibadah malam. Salah satu keutamaan lapar adalah memudahkan seseorang untuk bangun malam. Kenyang membuat tubuh berat, mata sulit terpejam dalam ibadah, dan pikiran malas. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu penghalang utama Qiyamul Lail adalah kenyang. Orang yang perutnya penuh akan sulit berdiri dalam salat malam. Sebaliknya, orang yang lapar tubuhnya ringan, pikirannya tenang, dan hatinya lembut untuk bermunajat kepada Allah. 9. Lapar membuat seseorang lebih peka sosial. Orang yang lapar akan lebih mudah merasakan penderitaan orang miskin. Ia akan lebih cepat berempati. Dari sinilah lahir jiwa dermawan. Puasa Ramadan mengajarkan hal ini dengan sangat indah. Saat lapar, kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kekurangan harus bertahan hidup setiap hari. Rasa lapar mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli. 10. Lapar dan kedekatan dengan Allah. Pada akhirnya, lapar yang terjaga adalah sarana mendekat kepada Allah. Ia menjadi latihan untuk menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, menumbuhkan syukur, dan menajamkan akal. Orang yang bisa menahan lapar sejatinya sedang melatih dirinya untuk lebih dekat dengan Allah. Ia melepaskan ketergantungan pada dunia, lalu menggantungkan hatinya pada Sang Pemberi rezeki. Al-Ghazali mengingatkan, lapar bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah mendekat kepada Allah. Jika lapar hanya membuat orang sombong atau ria, maka ia menjadi bumerang. Tetapi jika lapar dijaga dengan niat ikhlas, maka ia menjadi cahaya hati. Dalam bagian ini kita belajar bahwa lapar bukan sekadar kekosongan perut, tetapi kekuatan spiritual yang bisa menundukkan syahwat, melembutkan hati, menajamkan akal, menumbuhkan syukur, dan membuka jalan zuhud. Imam Al-Ghazali menempatkan lapar sebagai salah satu latihan penting dalam Ihya Ulumuddin. Dengan lapar yang terjaga, manusia bisa menundukkan hawa nafsu dan mengarahkan hidupnya kepada Allah. Maka, makan sekadar penopang berarti makan sekadar cukup untuk menjaga tubuh dari kelemahan, tanpa mengikat hati pada kenikmatan duniawi. Kenyang, pangkal kelemahan dan penyakit hati. Jika lapar dalam pandangan Imam Al-Ghazali adalah cahaya hati dan penjaga syahwat, maka lawannya, yaitu kenyang berlebihan, adalah pangkal kelemahan dan sumber penyakit hati. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana bahayanya perut penuh, mengapa ia disebut akar banyak keburukan, dan bagaimana Islam mengajarkan batas-batas dalam menikmati makanan. 1. Kenyang yang menjadi bencana. Kenyang adalah nikmat jika berada pada kadar yang tepat, tetapi berubah menjadi bencana ketika melampaui batas. Tubuh manusia memang membutuhkan makanan, tetapi kebutuhan itu terbatas. Begitu ia dilebihkan, maka ia akan berbalik menjadi racun bagi tubuh dan ruhani. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kenyang adalah sumber segala penyakit hati. Dari perut yang penuh lahir banyak keburukan, malas, keras hati, nafsu liar, tidur berlebihan, dan hilangnya semangat beribadah. Rasulullah mengingatkan, hati akan menjadi keras sebagaimana tanah menjadi keras ketika terlalu banyak air. Maksudnya, perut yang terlalu kenyang akan membuat hati sulit menerima cahaya nasihat dan hikmah. 2. Kenyang melemahkan tubuh. Secara fisik, kenyang tidak menambah kekuatan, justru melemahkan.
Orang yang terlalu kenyang merasa berat untuk bergerak, malas beraktivitas, dan lambat berpikir. Tubuhnya seolah dibebani sesuatu yang membuatnya sulit berbuat. Bandingkan dengan orang yang makan secukupnya, tubuhnya ringan, matanya segar, pikirannya jernih. Inilah sebabnya para ulama menasihati agar makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang penuh. 3. Kenyang sebagai jalan masuk syaitan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, sesungguhnya perut penuh adalah pintu masuk syaitan. Dari sanalah ia menyebarkan was-was dan syahwat. Orang yang kenyang sulit mengendalikan dirinya. Ia mudah marah, mudah tergoda, dan sulit menolak dorongan nafsu. Tidak jarang, dosa-dosa besar berawal dari perut yang tidak terkendali. Syaitan berbisik lebih kuat pada hati yang berat oleh makanan. Karena itu, lapar adalah perisai, sedangkan kenyang adalah celah bagi syaitan. 4. Kenyang mengundang syahwat lain. Kenyang bukan hanya berbahaya pada perut, tetapi juga membuka pintu bagi syahwat lain. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ketika perut penuh, syahwat seksual meningkat, syahwat bicara sia-sia bertambah, syahwat tidur memuncak. Seseorang yang kenyang akan lebih sulit mengendalikan pandangan, lebih mudah terjatuh dalam zina hati, lebih suka mengumbar kata tanpa manfaat, dan lebih lama tertidur meninggalkan ibadah. Inilah yang dimaksud bahwa kenyang adalah pintu syahwat lainnya. Jika perut dikendalikan, maka syahwat lain ikut terkendali. 5. Kenyang menjadikan hati keras. Hati yang keras adalah salah satu penyakit paling berbahaya. Ia membuat seseorang tidak lagi tersentuh oleh nasihat, tidak merasakan manisnya ibadah, bahkan tidak takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali menulis, tidak ada sesuatu yang lebih menumpulkan hati dibandingkan banyak makan dan banyak tidur. Ketika perut penuh, hati sibuk mengurus dunia. Ia tidak sempat merenungi akhirat, tidak peka terhadap dosa, bahkan sulit merasakan kehadiran Allah dalam ibadah. 6. Kenyang dan malas beribadah. Salah satu tanda nyata dari perut kenyang adalah rasa malas beribadah. Salat menjadi berat, zikir terasa kering, membaca Al-Quran tidak khusyuk. Para salaf sering berkata, barang siapa sedikit makannya, maka ibadahnya akan ringan. Barang siapa banyak makannya, maka ibadahnya akan berat. Kenyang menjadikan badan lesu. Tidak jarang orang yang baru saja makan kenyang memilih rebahan, tertidur, dan akhirnya melewatkan ibadah wajib maupun sunnah. 7. Kenyang dan tidur berlebihan. Tidur berlebihan adalah salah satu akibat langsung dari kenyang. Imam Al-Ghazali menjelaskan, tidur yang terlalu lama adalah kerugian besar, karena ia memotong waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk amal solih. Rasulullah sendiri makan secukupnya agar tubuh ringan. Beliau menganjurkan umatnya tidak banyak tidur, karena cukup bagi seorang hamba tidur secukupnya agar kuat untuk beribadah. Orang yang kenyang biasanya tidur berat, sulit bangun malam, bahkan kadang sulit bangun untuk salat subuh. 8. Kenyang menumbuhkan sifat tamak. Kenyang juga menumbuhkan sifat tamak dan rakus. Orang yang biasa memenuhi perutnya dengan makanan lezat akan sulit menahan diri dari kenikmatan lain. Al-Ghazali menjelaskan bahwa perut adalah pangkal syahwat dunia. Jika seseorang memanjakan perutnya, maka ia akan mudah tergoda harta, kedudukan, dan kemewahan. Ia ingin selalu mendapatkan lebih banyak, karena perutnya terbiasa dengan kepuasan instan. 9. Kenyang menjadi awal penyakit fisik. Selain penyakit ruhani, kenyang berlebihan juga menjadi sumber penyakit fisik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menyebutkan bahwa banyak penyakit tubuh berasal dari makanan berlebih. Para tabib sepakat bahwa perut yang penuh adalah sumber penyakit. Kolesterol, tekanan darah, obesitas, diabetes, dan berbagai penyakit modern adalah bukti nyata dari perut yang tidak dijaga. Islam mengajarkan prinsip sederhana, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Inilah resep kesehatan fisik dan ruhani. 10.
Kenyang menghapus rasa syukur. Orang yang selalu kenyang kehilangan rasa syukur. Nikmat kecil tidak lagi terasa besar. Bahkan, makanan lezat pun tidak lagi disyukuri karena ia sudah terbiasa dengan limpahan. Sebaliknya, orang yang kadang merasakan lapar akan lebih menghargai nikmat kecil. Seteguk air di tenggorokan kering terasa seperti hadiah besar. Dari rasa lapar lahir syukur yang mendalam. 11. Teladan Rasulullah dalam menahan kenyang. Rasulullah adalah teladan utama dalam mengendalikan perut. Beliau sering menahan lapar, bahkan tidak jarang berhari-hari hanya makan kurma dan air. Ketika makanan lezat ada, beliau tidak menolaknya. Namun beliau juga tidak menjadikannya tujuan. Beliau makan dengan sederhana, cukup untuk menopang tubuh dalam beribadah. Dalam riwayat disebutkan, Rasulullah tidak pernah makan kenyang dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga wafat. Ini menunjukkan bahwa kenyang berlebihan bukanlah kebiasaan mulia, melainkan penghalang ibadah. 12. Nasihat ulama tentang bahaya kenyang. Banyak ulama salaf memperingatkan bahaya kenyang. Umar bin Khattab berkata, jauhilah perut yang penuh, karena ia membuat tubuh berat, hati keras, dan ibadah malas. Ibrahim bin Adam berkata, barang siapa mengendalikan perutnya, ia akan mampu mengendalikan agamanya. Barang siapa kalah pada perutnya, ia akan kalah dalam seluruh urusannya. Sufyan ats-Tsauri berkata, kenyang menghilangkan kecerdasan dan menumbuhkan kemalasan. Semua nasihat ini sejalan dengan pesan Al-Ghazali bahwa kenyang adalah pangkal kelemahan. 13. Mengendalikan kenyang dengan kesadaran. Mengendalikan kenyang tidak berarti harus selalu lapar, melainkan menjaga kesadaran. Seseorang boleh makan, tetapi dengan batas. Jangan makan berlebihan. Jangan mengikuti hawa nafsu lidah semata. Niatkan makan untuk kekuatan ibadah. Berhenti sebelum kenyang penuh. Kesadaran ini akan menjadikan makan sebagai penopang, bukan sumber kehancuran. Saudaraku yang berbahagia, kita belajar bahwa kenyang berlebihan adalah pangkal kelemahan dan penyakit hati. Ia melemahkan tubuh, mengundang syahwat, mengeraskan hati, menumbuhkan tamak, dan menjerumuskan dalam penyakit fisik maupun ruhani. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa siapa yang mampu mengendalikan perutnya, ia akan mudah mengendalikan syahwat lain. Tetapi siapa yang tunduk pada perutnya, ia akan sulit menjaga agamanya. Maka, makan sekadar penopang berarti menolak perut penuh. Cukup makan secukupnya, agar tubuh kuat beribadah, hati jernih, dan jiwa dekat dengan Allah. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam makan. Salah satu inti nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah bagaimana seorang hamba dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam makan. Perbedaan inilah yang menentukan apakah makan menjadi sarana penopang kehidupan, atau justru jebakan nafsu yang menjerumuskan. 1. Kebutuhan sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan adalah sesuatu yang jika ditinggalkan akan merusak kesehatan tubuh, melemahkan kekuatan, dan membuat seseorang tidak bisa menjalankan ibadah maupun aktivitas kehidupan dengan baik. Makanan yang dikategorikan kebutuhan biasanya sederhana, roti, nasi, air, sayur, buah, dan lauk sekedarnya. Tidak ada unsur berlebihan, tidak pula mengejar kenikmatan yang berlebihan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa seseorang seharusnya makan hanya sekadar menjaga kesehatan tubuh, bukan untuk memuaskan lidah. Ia mencontohkan para salaf yang cukup dengan sepotong roti kering atau segenggam kurma, namun mampu menghabiskan malam dengan ibadah penuh kehusyukan. 2. Keinginan sebagai jebakan nafsu. Keinginan berbeda jauh dengan kebutuhan. Keinginan muncul dari dorongan hawa nafsu, bukan dari tuntutan tubuh yang sesungguhnya. Ia mendorong seseorang untuk mencari makanan yang lebih lezat, lebih beragam, lebih banyak, meskipun tubuh sebenarnya sudah cukup. Inilah yang sering menjadikan manusia jatuh dalam penghambaan kepada syahwat perut.
Al-Ghazali menegaskan bahwa syaitan selalu membuka pintu-pintu keinginan dalam soal makan. Jika seseorang sudah terbiasa menurutinya, ia akan semakin sulit mengendalikan diri. Dari makanan, nafsu bisa merambat kepada syahwat lain, syahwat seksual, cinta dunia, bahkan kesombongan. 3. Ukuran kecukupan menurut ulama. Para ulama salaf memiliki standar sederhana tentang ukuran kecukupan makan. Mereka berkata, jika engkau sudah bisa berdiri untuk salat, engkau tidak butuh tambahan makanan. Ada pula yang berkata, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi pedoman utama dalam adab makan. Ia mengajarkan keseimbangan, tidak lapar berlebihan, tidak kenyang berlebihan. Inilah hakikat makan sebagai penopang, bukan sebagai penghambaan nafsu. 4. Dampak membedakan kebutuhan dan keinginan. Apabila seorang hamba mampu menahan diri untuk makan sekadar kebutuhan, ia akan mendapatkan banyak keuntungan. Hati yang bersih dan ringan. Nafsu yang terjaga membuat hati lebih mudah menerima cahaya Allah. Tubuh yang sehat. Makan berlebihan justru menjadi sumber penyakit. Ibadah yang khusyuk. Perut yang tidak penuh akan lebih mudah diajak salat malam, tilawah, dan zikir. Jiwa yang tenang. Ia tidak gelisah mengejar berbagai kenikmatan makanan, sebab sudah cukup dengan yang sederhana. Sebaliknya, jika seseorang mengikuti keinginan semata, ia akan jatuh pada malas beribadah, hati yang gelap karena dikuasai syahwat, penyakit jasmani akibat berlebih-lebihan, jiwa yang rakus, selalu merasa kurang meski sudah berlimpah makanan. 5. Jalan latihan mengendalikan nafsu makan. Al-Ghazali memberi beberapa metode agar seseorang bisa melatih diri membedakan kebutuhan dan keinginan. 1. Makan dengan niat ibadah. Misalnya dengan berdoa sebelum makan, "Ya Allah, jadikan makanan ini kekuatan untuk beribadah kepadamu." 2. Mengurangi variasi. Jangan biasakan mencari makanan beraneka ragam. Cukup sederhana, agar hati tidak terikat pada rasa. 3. Menghentikan sebelum kenyang. Biasakan berhenti makan ketika masih merasa ingin menambah sedikit. 4. Mengingat akhirat. Tanyakan pada diri, apakah makanan ini akan menolongku di hadapan Allah, atau justru memberatkan hisabku. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam makan adalah kunci agar manusia tidak jatuh dalam penghambaan nafsu. Kebutuhan adalah hak tubuh, sedangkan keinginan adalah tipu daya nafsu. Dengan mengendalikan diri, kita bisa menjadikan makanan sebagai penopang ibadah, bukan jerat syahwat. Imam Al-Ghazali mengajarkan, barang siapa mampu menundukkan perutnya, maka ia akan lebih mudah menundukkan syahwat-syahwat lain dalam dirinya. Inilah pintu awal menuju kebeningan hati. Menjadikan makan sebagai jalan menuju kesabaran dan syukur. Dalam perjalanan hidup seorang mukmin, dua sayap yang harus selalu menyertai langkahnya adalah sabar dan syukur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa makan yang sederhana, secukupnya, dan tidak berlebihan akan melatih jiwa untuk memiliki kedua sifat agung ini. 1. Makan dan kesabaran. Kesabaran tidak lahir dari teori atau kata-kata indah belaka, melainkan dari latihan jiwa yang nyata. Salah satu bentuk latihan kesabaran adalah menahan diri dalam hal makanan. Saat seseorang lapar, lalu ia bersabar dan tidak tergesa-gesa memuaskan perutnya dengan cara berlebihan, ia sedang melatih jiwanya untuk menundukkan hawa nafsu. Lapar bukan semata-mata penderitaan, tetapi ujian agar hati tidak dikuasai syahwat. Dengan lapar, seseorang belajar menunda keinginan, menahan diri, dan mengarahkan kehendaknya kepada Allah. Rasulullah bersabda, orang mukmin makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam makan adalah ciri orang beriman. Ia sabar dengan porsi kecil, tidak rakus, dan tidak menuruti keinginan berlebih. 2. Makan dan syukur. Sebaliknya, kesyukuran juga terwujud dengan makan sederhana. Orang yang makan secukupnya akan merasakan betapa nikmatnya sepotong roti, seteguk air, atau sesuap nasi. Ia tidak butuh hidangan mewah untuk bersyukur. Justru kesederhanaan membuat syukur semakin tulus. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kenyang berlebihan justru menghilangkan rasa syukur, karena hati tidak lagi menghargai karunia kecil. Bagi orang yang terbiasa hidup mewah, makanan sederhana terasa hina. Tapi bagi yang hatinya lembut, sesuap makanan pun sudah cukup untuk mengingat Allah dengan penuh syukur. 3. Makan sebagai penguat ibadah. Ketika makan dijadikan penopang, bukan tujuan, ia akan menambah kekuatan untuk beribadah. Makan secukupnya menjadikan tubuh ringan, pikiran jernih, dan hati mudah khusyuk. Kenyang berlebihan justru menimbulkan kantuk, malas, dan berat untuk beribadah. Karena itu, para ulama salaf terbiasa makan sederhana, agar tidak kehilangan semangat dalam beribadah. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa lapar yang terkendali adalah salah satu kunci ibadah, sebab ia menjadikan hati lebih mudah khusyuk, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. 4. Jalan tengah, tidak lapar berlebihan, tidak kenyang berlebihan. Namun, bukan berarti Islam menganjurkan kita untuk selalu menahan lapar hingga menyiksa diri. Islam adalah agama keseimbangan. Bila terlalu lapar, tubuh akan lemah, ibadah terganggu, dan pikiran tidak fokus. Bila terlalu kenyang, hati tertutup, syahwat bangkit, dan tubuh menjadi berat. Karena itu, makan secukupnya adalah jalan tengah, cukup untuk menegakkan ibadah, cukup untuk menjaga kesehatan, tetapi tidak berlebihan hingga mengikat hati pada nafsu. 5. Hikmah praktis. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tanda orang yang makan sekadar penopang, bukan penghambaan nafsu. 1. Ia makan dengan niat menguatkan ibadah, bukan hanya mengejar selera. 2. Ia tidak mencari makanan berlebihan, cukup dengan yang halal dan sederhana. 3. Ia berhenti sebelum kenyang penuh. 4. Ia mensyukuri setiap makanan, sekecil apapun. 5. Ia tidak marah atau kecewa bila makanan yang diinginkan tidak tersedia. Inilah jalan orang-orang yang menjadikan makan sebagai ibadah, bukan sekadar pemuas hawa nafsu. Makan sebagai penopang kekuatan spiritual. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama makan bukanlah untuk memperbesar tubuh, menambah gemuk, atau mencari kenikmatan semata. Makan sejatinya adalah sarana agar manusia memiliki energi untuk beribadah, berzikir, dan menunaikan amanah hidup. Ketika makan ditempatkan pada fungsinya yang benar, ia menjadi penopang kekuatan spiritual. Sebaliknya, ketika dijadikan tujuan, ia bisa menjadi penghalang jalan menuju Allah. Banyak orang yang menjadikan makan sekadar pelampiasan hawa nafsu. Akibatnya, waktu mereka tersita hanya untuk memikirkan menu, mengoleksi cita rasa, dan mengejar kesenangan perut. Padahal, perut yang terlalu dipuaskan justru melemahkan hati. Hati yang lemah akan sulit menyerap cahaya kebenaran, sulit khusyuk dalam salat, bahkan sulit menangis karena takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan perumpamaan yang sangat indah. Tubuh manusia itu bagaikan kendaraan, sementara ruh adalah penunggangnya. Makanan ibarat bahan bakar bagi kendaraan itu. Jika bahan bakarnya cukup, kendaraan bisa berjalan lancar menuju tujuan. Namun jika terlalu banyak, kendaraan justru bisa terbebani, berjalan lambat, bahkan berhenti. Demikian pula dengan tubuh, bila makanan dikonsumsi sekadar untuk kebutuhan, ia akan menguatkan jiwa. Bila berlebihan, ia justru akan mengikat jiwa dengan belenggu berat. Kekuatan yang lahir dari kesederhanaan. Kekuatan sejati bukanlah pada tubuh yang penuh daging dan tenaga kasar,
melainkan pada hati yang lapang dan ruh yang tenang. Orang yang makan sekadar penopang, tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya mudah tersambung dengan Allah. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak makan, pikirannya berat, kantuknya mudah datang, dan hatinya cenderung keras. Tidak sedikit kisah para ulama yang justru memiliki stamina luar biasa meski makan dengan sangat sederhana. Mereka kuat beribadah malam, kuat berjalan jauh untuk menuntut ilmu, bahkan kuat menahan ujian hidup. Semua itu lahir dari keberkahan makanan yang secukupnya. Menghindari perangkap syahwat. Bahaya besar dari makan yang berlebihan adalah munculnya syahwat yang tak terkendali. Dari perut yang penuh, syahwat pandangan, syahwat ucapan, hingga syahwat kemaluan mudah terbuka. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa perut adalah pintu terbesar bagi setan untuk masuk ke dalam diri manusia. Maka orang yang mampu menjaga makanannya berarti telah menutup pintu setan dan memperkuat benteng hatinya. Ketika makan dijadikan penopang, ia menenangkan jiwa dan menundukkan syahwat. Tetapi ketika makan menjadi tujuan, syahwat justru semakin liar, melahirkan sifat rakus, tamak, dan malas beribadah. Sunnah Rasulullah sebagai teladan. Rasulullah memberikan teladan yang sempurna. Beliau tidak pernah makan untuk sekadar memuaskan selera, melainkan untuk menjaga kekuatan dalam taat kepada Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau hanya makan kurma, roti gandum kasar, atau sedikit daging bila tersedia. Beliau lebih sering lapar daripada kenyang, dan ketika kenyang pun tidak sampai berlebihan. Sabda beliau yang masyhur, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika harus, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa makan bukanlah untuk memenuhi seluruh ruang perut, melainkan sekadar cukup agar tubuh tidak lemah dalam beribadah. Hikmah bagi hati yang hidup. Orang yang membiasakan makan secukupnya akan merasakan beberapa manfaat besar. 1. Hati lebih terang karena perut yang ringan membuat jiwa mudah khusyuk. 2. Syahwat terkendali sebab tenaga tidak terbuang untuk melampiaskan nafsu. 3. Badan lebih sehat karena makan berlebih adalah sumber banyak penyakit. 4. Ibadah lebih mudah sebab tubuh terasa ringan untuk salat, puasa, dan amal saleh. 5. Hidup lebih sederhana sebab tidak terikat dengan kenikmatan dunia yang fana. Dengan demikian, makan sebagai penopang bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal spiritual. Ia adalah kunci yang membuka pintu kekuatan batin, jalan menuju kejernihan hati, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Lapar sebagai jalan menuju cahaya hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyingkap rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, melainkan jalan menuju kejernihan batin. Seseorang yang terbiasa menahan diri dari kerakusan makanan akan menemukan bahwa hatinya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan jiwanya lebih mudah tersentuh oleh nasihat dan ayat-ayat Allah. Beliau menggambarkan bahwa hati laksana cermin. Jika terlalu sering diberi asap dari makanan berlebih, ia akan buram, tidak lagi bisa memantulkan cahaya kebenaran. Namun, ketika seseorang menahan diri, membersihkan perut dari kelebihan, cermin itu kembali jernih, mampu menangkap pancaran ilahi yang turun ke dalam jiwa. Inilah mengapa para nabi, para sahabat, dan orang-orang solih sepanjang sejarah begitu akrab dengan lapar. Mereka tidak memandang lapar sebagai musibah, melainkan sebagai kekasih yang mengajarkan kesabaran, menumbuhkan kesadaran, dan membuka pintu-pintu marifat. Rasulullah sendiri sering berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekadar kecukupan." Hadis riwayat Muslim. Doa ini bukanlah tanda beliau tidak mampu meminta kekayaan,
melainkan ajaran bahwa kecukupan lebih utama daripada kelapangan yang berlebihan. Sebab di balik kecukupan ada ketenangan, sedangkan di balik kelebihan sering tersembunyi ujian berupa kesombongan dan lupa diri. Bahaya mengikuti perut tanpa kendali. Imam Al-Ghazali memperingatkan, orang yang selalu menuruti perutnya ibarat budak yang dirantai. Setiap keinginan makanan, ia penuhi. Setiap aroma sedap, ia buru. Setiap hidangan lezat, ia tak kuasa menolak. Akibatnya, hidupnya digiring bukan oleh akal sehat, bukan pula oleh cahaya iman, melainkan oleh nafsu yang tak pernah puas. Kenyang berlebihan membuat seseorang malas beribadah. Malam yang seharusnya diisi dengan munajat berubah menjadi waktu tidur panjang. Subuh yang seharusnya disambut dengan wudhu segar sering terlambat karena tubuh terasa berat. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari, pikiran lebih banyak diarahkan pada makanan apa yang akan dimakan, bukan amal apa yang bisa ditambah. Al-Ghazali menyebut hal ini sebagai bentuk kehinaan. Sebab manusia yang dimuliakan Allah dengan akal dan hati malah merendahkan dirinya setara dengan hewan, bahkan lebih buruk. Hewan memang makan untuk hidup, tetapi manusia diberi amanah lebih besar, makan untuk menyembah Allah dengan tubuh yang sehat. Jika manusia menjadikan makan sebagai tujuan hidup, maka ia telah menukar kemuliaan dengan kehinaan. Puasa, sekolah menahan nafsu perut. Salah satu hikmah agung dari ibadah puasa adalah melatih manusia agar tidak menjadi hamba perut. Seharian menahan lapar dan dahaga, lalu berbuka dengan sederhana, adalah cara Allah mendidik kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan, puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga melemahkan kekuatan syahwat yang bersemayam dalam tubuh. Dengan melemahkan syahwat, hati menjadi lebih mudah tunduk, lebih peka menerima nasihat, dan lebih khusyuk dalam ibadah. Inilah mengapa bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan tarbiyah. Orang yang benar-benar menjalani puasanya dengan ikhlas dan penuh kesadaran akan merasakan perubahan besar dalam dirinya, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih peduli, dan lebih mudah menahan diri dari dosa. Semua itu bermula dari menahan lapar dengan penuh cinta kepada Allah. Ketenangan jiwa di balik kesederhanaan makan. Hidup sederhana dalam hal makan membawa ketenangan yang sulit didapatkan dengan tumpukan makanan lezat. Orang yang makan sekadar penopang badan merasa cukup, tidak lagi gelisah memikirkan menu istimewa. Ia tenang dengan rezeki yang Allah beri, walaupun hanya sepotong roti atau setangkup nasi. Ketenangan ini lahir dari rasa qanaah merasa cukup. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa qanaah adalah kunci kebahagiaan. Banyak orang kaya raya tetapi gelisah, karena pikirannya penuh dengan makanan apa yang akan dimakan besok atau pesta apa yang akan dihadiri. Sebaliknya, orang yang qanaah meski sederhana, tidurnya nyenyak, hatinya lapang, dan ibadahnya ringan. Rasulullah memberi teladan luar biasa, beliau tidak pernah kenyang dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Beliau memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu makan enak, tetapi karena ingin mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada penuh atau kosongnya perut, melainkan pada damai atau tidaknya hati. Lapar menghidupkan rasa kasih. Satu lagi hikmah lapar yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah lahirnya rasa kasih terhadap orang lain. Orang yang terbiasa kenyang sulit merasakan penderitaan orang miskin. Tetapi orang yang sering merasakan lapar akan mudah iba melihat orang lain yang tidak punya makanan. Inilah rahasia mengapa zakat fitrah diwajibkan sebelum Idul Fitri. Setelah sebulan merasakan lapar dan dahaga, kaum muslimin diwajibkan memberi makan orang miskin, agar kebersamaan dan kasih sayang benar-benar terasa. Makan bukan lagi soal perut pribadi, melainkan soal kemanusiaan dan persaudaraan. Menimbang diri, apakah aku hamba perut? Imam Al-Ghazali mengajak setiap manusia untuk bercermin, apakah kita makan sekadar penopang ibadah, ataukah kita makan karena menjadi hamba nafsu?
Tanda orang yang makan sekadar penopang. 1. Ia tidak memikirkan menu berlebihan. 2. Ia tidak kecewa jika makanan sederhana. 3. Ia mudah bersyukur walaupun sedikit. 4. Ia merasa ringan beribadah setelah makan. Tanda orang yang menjadi hamba perut. 1. Hidupnya dipenuhi pikiran tentang makanan. 2. Ia marah jika tidak mendapat makanan yang diinginkan. 3. Ia sulit bersyukur meski makanan melimpah. 4. Setelah makan, ia malas beribadah. Pembahasan ini mengajarkan kita bahwa lapar bukan musibah, melainkan anugerah. Dengan lapar, hati bercahaya. Dengan kesederhanaan, jiwa tenang. Dengan menahan diri dari kerakusan, manusia kembali pada kemuliaannya. Makan sekadar penopang adalah seni hidup yang diajarkan para ulama, agar manusia tidak terjerat dalam perbudakan nafsu. Barang siapa mampu menjaga perutnya, ia telah menjaga agamanya. Perut penuh, penjara ruhani yang membelenggu hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita mau merenungi lebih dalam, perut yang penuh sesungguhnya bukan hanya menjadi beban tubuh, tetapi juga menjadi penjara ruhani yang membelenggu hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa orang yang menjadikan perutnya sebagai pusat kenikmatan akan terikat pada dunia, dan semakin sulit merasakan kebahagiaan dalam ibadah. Kenyang yang berlebihan membuat jiwa berat dan malas, bagaikan burung yang ingin terbang namun sayapnya dipenuhi beban. Hati menjadi tumpul, doa menjadi hambar, bacaan Al-Quran hanya lewat di bibir, tanpa meneteskan cahaya ke dalam jiwa. Al-Ghazali mengibaratkan orang yang selalu kenyang seperti seseorang yang sedang sakit namun tidak menyadari sakitnya. Ia merasa baik-baik saja, padahal racun telah menyebar dalam tubuhnya. Begitu pula, perut penuh adalah racun bagi hati, ia tidak langsung membunuh, tetapi perlahan melemahkan hingga hati tidak lagi peka terhadap kebenaran. Perut penuh menutup pintu zuhud. Zuhud yaitu menjauhkan hati dari kecintaan berlebihan pada dunia hanya bisa dicapai oleh orang yang mampu mengendalikan perutnya. Sebab, orang yang senantiasa penuh tidak akan mampu menahan syahwat. Kenyang mengundang keinginan untuk bermewah-mewah, sementara lapar yang teratur justru melatih seseorang untuk hidup sederhana. Rasulullah bersabda, "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini bukan sekadar ajakan pola makan sehat, tetapi panduan ruhani agar manusia tidak terjebak dalam kerakusan. Barang siapa yang melampaui batas, ia tidak hanya membahayakan tubuhnya, tetapi juga menghijab hatinya dari cahaya Allah. Lapar sebagai pintu hikmah. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa lapar yang terkendali adalah pintu masuk menuju hikmah. Hati yang ringan dari beban makanan lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Tidak heran, para ulama salaf sering menahan lapar bukan untuk melemahkan tubuh, tetapi untuk menguatkan ruhani. Mereka meyakini bahwa lapar membuka jalan menuju 1. Ketenangan hati, karena perut tidak sibuk mencerna berlebihan. 2. Khusyuk dalam sholat, sebab tidak terbebani rasa kantuk akibat kenyang. 3. Kejernihan akal, karena akal tidak dikendalikan syahwat. 4. Rasa dekat kepada Allah, karena tidak sibuk memikirkan hidangan dunia. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam sehari kita menuruti keinginan perut, padahal tubuh sudah cukup? Berapa banyak ibadah yang terasa berat, hanya karena kita lebih mendahulukan selera makan daripada kelezatan sujud? Perut yang penuh adalah rantai yang menahan kita dari mendekat kepada Allah. Sedangkan lapar yang teratur adalah sayap yang membantu kita terbang menujunya. Maka, jangan biarkan perut menjadi raja yang memerintah, sedangkan hati menjadi budak yang patuh tanpa daya. Jadikan hati sebagai pemimpin, dan perut sebagai hamba yang tunduk, agar hidup kita dipenuhi cahaya.
Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah agar tidak menjadi hamba dan budak perut sehingga kita terhindar dari penyakit baik zahir maupun batin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.